Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, kita lanjutkan topik tentang siapakah iblis itu. Ya, ini bagian yang ketujuh ya. Oke, sudah paham ya bro ya. Lalu ya berkata, ya sudah pak. Yang terakhir saya mau tanya lagi pak. Iblis itu kan menurut kata Alkitab adalah si ular naga besar atau si ular tua ya pak. Nah, apakah iblis itu bukan makhluk roh pak? Saya jawab, Alkitab kan jelas menulis bahwa iblis itu adalah binatang ular yang kemudian dijuluki iblis atau setan dan sebagainya julukannya bro ya. Itu kan sudah kita jelaskan ya di bagian yang sebelumnya ya. Coba nanti bro baca lagi itu di Kejadian 3 ayat 1 itu ya, nanti kan jelas ya bahwa iblis itu awalnya itu adalah binatang ya yang diciptakan oleh Tuhan ya, yaitu ular itu, ular naga ya, ular naga. Nah, rupanya si iblis itu adalah binatang ular naga besar yang diciptakan Tuhan yang kemudian menipu Hawa dan kena kutukan Tuhan gitu loh bro. Lalu kita tahu bahwa iblis atau si ular naga besar itu ternyata adalah makhluk roh. Artinya yang tidak kelihatan oleh mata jasmani bro. Gitu ya. Cuma iblis kan tetap bukan malaikat, itu yang penting ya. Iblis tetap binatang ular naga besar, tapi itu wujudnya roh gitu loh ya. Pakai tubuhnya tubuh roh. Tahu ya? Kan ada dunia roh kan juga ada banyak roh-roh binatang itu kan ya. Kalau bro sering menyaksikan pelepasan orang-orang yang kemasukan roh-roh binatang itu kan juga banyak itu kejadian di gereja dilepaskan itu ya, ada roh ular, ada roh singa dan sebagainya itu. Nah itu iblis itu juga seperti itu gitu loh kira-kira ya. Wujudnya tetap binatang dia seperti yang Alkitab katakan, cuma maksudnya bukan seperti manusia yang punya daging dan bisa dilihat oleh mata, tapi ini makhluk roh ternyata iblis itu, paham ya? Cuma tetap naga, ular naga gitu loh. Nah, namun iblis punya malaikat yang menjadi pengikutnya atau anak buahnya. Buktinya di mana? Nah, ini saya bacakan di Wahyu 12 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Allah ya. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya. Nah, ini pengikutnya Mikael maksudnya, berperang melawan naga itu. Loh, perhatikan itu ya. Mikael berperang bersama malaikat-malaikatnya, berperang melawan siapa? Naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya atau anak buahnya lah ya. Jelas ya? Lalu ya berkata, oh iya ya, jadi iblis itu tetap sebetulnya adalah binatang ular naga besar, tapi juga punya pengikut malaikat gitu ya Pak ya. Saya jawab, iya bro ya. Jadi malaikat-malaikat yang menjadi anak buahnya iblis itu adalah malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Nah, ini bukti ayatnya ada ya, di mana? Yudas 1 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Nah, ini jelas yang melanggar kan? Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Nah, ini malaikat-malaikat yang semacam ini yang menjadi pengikut iblis atau si ular naga besar itu, paham ya? Lalu ya berkata, oh gitu, ya paham sekarang saya Pak. Lalu setelah peristiwa di Taman Eden itu, si ular tua itu ada di mana ya Pak? Saya jawab, nah kalau itu saya nggak tahu bro ya.
Kenapa ya? Karena setelah peristiwa di Taman Eden itu, Alkitab tidak menulis lagi tentang nasibnya si ular itu bagaimana, bro. Yang ditulis Alkitab bahwa adalah Adam dan Hawa serta keturunannya, sampai keturunannya itu dihabisi oleh Tuhan lewat apa? Air bah pada zaman Nuh itu loh, bro. Ingat ya. Nah itu yang Alkitab tulis ya. Alkitab tidak menulis lagi tentang nasib daripada si ular itu yang menipu Hawa itu ya, cuma cukup kena kutuk aja selesai. Itu tidak pernah menulis lagi tentang nasib ular itu. Jadi saya juga tidak bisa memberi jawaban atas pertanyaan bro, ular itu di mana. Ya jelas ya. Ya jadi Alkitab tidak pernah menulis lagi tentang nasib ular itulah. Apakah ia saat itu masih ada di Taman Eden atau ada di tempat lain, nggak tahu bro ya, karena Alkitab tidak menulis. Nah baru di zaman Daud Alkitab menulis lagi tentang iblis. Ya ini apa? Nah, iblis itu membujuk Daud menghitung orang Israel. Ada ayatnya di mana? 1 Tawarikh 21 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Allah. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jelas ya, ditulis jelas ya, iblis bangkit ya. Nah ini kan jelas iblis tuh ya. Juga di zaman Ayub Alkitab juga menulis bahwa iblis itu hadir dalam pertemuan Tuhan dengan anak-anaknya, maksudnya anak-anak Tuhan tuh. Nah ini ayatnya ya, Ayub 1 ayat 6. Demikian bunyi firman Allah. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Oh jelas ya. Jadi artinya iblis itu pada waktu zaman Ayub itu masih bisa ketemu Tuhan ya. Hingga zaman Ayub itu belum, maksudnya dari zaman Adam yang sudah jarang ditulis bagaimana nasibnya iblis itu, tahu-tahu dia ditulis lagi di zaman Daud dan Ayub ini juga. Jelas ya. Nah setelah itu Alkitab menulis lagi tentang iblis, ada di Zakaria 3 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Allah. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis, jelas sekali ya, berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Nah ini kan iblis ini ditulis lagi ya. Setelah itu Alkitab tidak menulis tentang iblis lagi gitu bro. Hingga pada zaman perjanjian baru Alkitab baru menulis lagi tentang iblis bro. Oke, nanti kita lanjutkan lagi pada bagian yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Amin.